Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasen Sulaiman Siregar dengan NIM 43424011034 dari kelas TRPL 4B pagi akan mempresentasikan overview atau ringkasan minggu 1-6 mata kuliah keamanan perangkat lunak. Mulai dari slide pertama yaitu Secure SDLC. Nah, Secure SDLC atau Secure Software Development Lifecycle itu merupakan alur pengembangan software di mana setiap fase pengembangannya ada keamanan software yang sudah dipertimbangkan dan dianalisis terlebih dahulu. Ini Secure SDLC itu sama seperti SDLC terdahulunya, tetapi SDLC terdahulu itu lebih fokus ke pengembangan fitur selain dari integrasi keamanan di semua fase pengembangannya. Nah, software yang dikembangkan dengan prinsip keamanan biasanya itu memiliki beberapa atribut kualitas di dalamnya, yang mencakup pertama autentikasi dan autorisasi, yaitu sistem memiliki autentikasi pengguna masuk dan authorization untuk memeriksa akses pengguna. Yang kedua adalah audit, di mana aktivitas di sistem itu dapat ditinjau dan dilacak. Ketiga yaitu confidentiality, di mana data yang ada di sistem itu hanya bisa diakses oleh pengguna resmi. Yang keempat adalah integrity, di mana perubahan data hanya terjadi pada sistem itu sendiri. Yang terakhir adalah availability, yaitu data yang diberikan oleh sistem tidak korup dan aman. Nah, untuk penerapan dari atribut keamanan ini ada banyak sekali. Bisa dicontohkan dengan pertama itu misalnya developer yang membuat aplikasi banking mobile itu membatasi akses fitur transfer dan ubah PIN hanya untuk pengguna terverifikasi. Ini termasuk atribut authentication dan authorization. Yang kedua itu developer platform e-commerce mengenkripsi password dan transaksi pengguna serta menggunakan HTTPS untuk melindungi data saat transmit. Ini tuh termasuk atribut confidentiality. Selain itu, software yang sudah berjalan pasti memiliki banyak data yang tersimpan di dalamnya, yang dikelola, tersimpan, dianalisis. Data-data ini memiliki semacam klasifikasi tersembunyi yang menentukan seberapa sensitif dan harus dilindungi data tersebut. Hal itu berkaitan dengan data classifications yang merupakan proses pengelompokan data berdasarkan tingkat sensitif dan risiko tertentu dari data tersebut. Tetapi tidak semua data itu memiliki tingkat perlindungan yang sama. Misalnya data password, informasi keuangan, dan identitas pribadi itu memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Selain itu, keamanan data juga berpengaruh bagaimana data itu disimpan dan dikelola. Di sini ada 3 cara dari banyak tips yang ada di luar sana mengenai pengelolaan data. Yang pertama itu adalah hindari penyimpanan data sensitif jika tidak diperlukan. Misalnya developer aplikasi pembayaran tidak menyimpan data CVV kartu kredit setelah transaksi selesai. Yang kedua adalah terapkan prinsip less privilege, di mana developer sistem perusahaan memberikan akses database hanya ke tim backend, sementara tim lain itu tidak memiliki akses langsung ke data sensitif di database. Yang terakhir adalah pastikan konfig rahasia tidak disimpan di source code, di mana developer aplikasi cloud menyimpan API key-nya itu di environment variable, bukan di source code. Nah, setelah penjelasan prinsip keamanan dan bagaimana pengelolaan dan pengumpulan datanya, selanjutnya bagaimana sistem keamanan itu dimodelkan. Dalam pengembangan, biasanya use case selalu digunakan untuk menggambarkan cara kerja dan fungsionalitas dari sistem. Tapi dalam konteks keamanan itu sendiri, ada yang namanya diagram misuse case, biasanya digunakan untuk menggambarkan kemungkinan penyalahgunaan sistem. Jadi, misuse case itu sebuah diagram yang bagaimana sistem itu bisa disalahkan oleh pengguna, sedangkan use case itu bagaimana fungsionalitas sistem itu dan aktor-aktor itu berinteraksi. Di sini ada 2 diagram. Yang pertama adalah diagram use case. Diagram use case yang menampilkan library system, ada 2 aktor dalamnya, library user dan librarian. Sedangkan gambar di sampingnya itu adalah gambar diagram use case, terdapat 2 aktor driver, yaitu aktor pengguna biasa dan juga aktor thief atau peretas yang sedang mencoba meretas sistem dari diagram mobil yang ada di sini. Nah, masuk ke bagian desain keamanan lain. Di bagian ini keamanan
tidak hanya ada di konsep, ya melainkan di berbagai aspek teknis, banyak-banyak aspek dalam sebuah sistem. Aspek teknis pertama itu adalah pemilihan bahasa pemrograman, di mana ini berpengaruh dalam software yang akan dibangun. Misalnya itu, developer aplikasi tertentu ingin menggunakan Node.js dengan validation middleware untuk filter input berbahaya. Selanjutnya ada input validasi, di mana semua input aplikasi itu harus divalidasi. Misalnya developer membatasi pada username dan menolak karakter tidak valid untuk mencegah injection. Ketiga ada prepared statement, di mana query database harus aman dari input pengguna yang tidak wajar. Contohnya itu developer yang menggunakan prepared statement pada sistem backend login agar terhindar dari data SQL injection. Keempat adalah desain antarmuka, di mana pesan error aplikasi tidak terlalu menampilkan data-data sensitif jika terjadi sebuah error. Misalnya pada halaman login, kalau misalnya ada error hanya menampilkan pesan error login gagal misalnya, tidak menampilkan apa yang terjadi pada backend, database, atau proses pengiriman datanya. Terakhir, yaitu interkonektivitas, di mana komunikasi antar sistem itu harus aman. Misalnya, developer yang menggunakan TLS untuk enkripsi transmisi data antar server dan klien. Nah, selanjutnya di bagian identifikasi kerentanan, itu kerentanan dan ancaman sudah banyak jenisnya dan beragam. Ada yang mudah terdeteksi dan ada juga yang sulit. Di sini ada beberapa ancaman atau kerentanan yang populer dan sering terjadi pada software dengan tingkat keamanan yang rendah. Pertama itu adalah kerentanan cross-site scripting. Ini terjadi ketika input tidak divalidasi sehingga attacker itu bisa menyisipkan sebuah script berbahaya. Contohnya itu memasukkan script ke kolom komentar yang dimana otomatis berjalan ketika ada pengguna yang membuka komentar tersebut dan script tersebut mencuri session pengguna itu. Kedua itu ada SQL injection, terjadi saat input user langsung diproses ke database tanpa validasi, sehingga attacker itu dapat memasukkan query berbahaya untuk login tanpa password atau mengambil data. Yang ketiga itu ada broken authentication. Ini terjadi ketika sistem lemah dalam mengelola login atau session, sehingga penyerang bisa mengambil session ID user yang sedang login. Keempat adalah insecure cryptographic storage, di mana ini terjadi saat data sensitif tidak diamankan dengan baik. Misalnya password disimpan dalam bentuk plain text biasa di database, tidak dienkripsi atau dihashing sama sekali. Yang terakhir adalah insecure communications, terjadi ketika data dikirim tanpa enkripsi, yang kemungkinan bisa disadap atau terkena man-in-the-middle attack. Nah, itu saja presentasi overview materi minggu 1-6 mata kuliah keamanan perangkat lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.